Ya. Ini yang request siapa Om Atem? Puspa, yang kemarin ke Bromo kan ada foto-foto Star Trail yang dia belum olah itu. Oh, habis mandi nih kayaknya Mbak Puspa ini. Puspa, mana suaranya? Pus. Ih, kayak manggil kucing. Ya. Apa kabar lu di habis keramas lo? Habis mandi aku. Apa kabar Mbak Puspa? Habis masak. Cuma mau zoom aja mandi loh dia. Saya aja nggak mandi. Udah 7 orang aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Kita mulai saja. Iya, ntar juga pada masuk Om. Iya. Yuda tadi yang pengen gabung. Yaudah. Aduh. Bentar. You cannot minimize. Oh, recording. Nggak bisa di-minimize. Oke. Oke, kalau begitu saya share screen ya. Nanti kalau mati nyambung lagi ya. Biasa seperti biasa. Oke, saya share screen di sini aja. Kita mau Photoshop aja. Photoshop saya aja deh. Kelihatan Photoshop saya? Kelihatan. Oke, Photoshop Iya, atau mau kelihatan ya? Oke, untuk Mbak Puspa, file-filenya kalau bisa sudah dipisahin yang mau digabung ya. Waduh. Udah. Lain. Udah kebuka di Photoshop ini. Siapa? Puspa. File. Oke, saya share screen aja deh daripada ini saya share screen yang full aja supaya nanti ketahuan kalau saya sudah gabungin itunya apa, saya udah pisahin. Share screen ya, screen aja saya share. Kelihatan. Untuk foto yang kita mau bahas itu adalah kemarin kan Mbak Puspa ikut event apa itu di Bromo. Nah, kita kan ambil beberapa foto. Nah, yang di foto saya itu yang Matius gabung. Oke. Yang di foto saya Mbak Puspa itu yang berhasil cuma 2, yang lain kena embun kayak. Mbak Puspa berapa yang jadi? Yang jadi berapa fotonya? Halo? Tuh, kok diam Mbak Puspa? Nyale kecil. Nah, ini saya cuma 2 nih yang berhasil. Dengar suara saya semua? Ya. Dengar ya. Puspa ini. Halo Mas Rana, itu siapa lagi tadi yang gabung? Om Matius ya? Aman. Ini foto saya ini. Ini foto saya kemarin yang jadi cuma 2. Yang selebihnya fotonya karena kelamaan yang kedua, ketiga, keempat itu nggak dilap itunya lensanya. Jadi ngembun gitu ya. Jadi nggak bagus. Jadi saya
cuma berpatokan 2 gitu loh. Nah, 2 aja karena kita pengambilan gambarnya itu sudah 15 menit, sehingga 2 foto aja udah cukup bagus untuk digabungin gitu. Nah, kalau stacking yang 30-30 detik itu biasanya harus butuh foto paling tidak minimal 50 lah. 50 itu baru bisa kelihatan minimal itu. Tapi kalau lebih banyak lagi, dia punya trailnya, dia akan bisa rotation nyambung dengan bagus gitu. Nah, saya kira ini satu foto sudah oke untuk saya gabungin dengan exposure 15 menit sehingga saya cukup butuh 2 foto saja. Oke. Sekarang bagaimana cara menggabungkan 2 foto ini? Cara menggabungkan 2 foto ini kita bisa menggunakan sistem stacking ya. Stacking yang ada di Photoshop bisa menggunakan aplikasi SDR, Aurora SDR bisa, atau macam-macam yang lain yang menggunakan yang bisa menggabungkan beberapa foto gitu. Ini udah gabung nih, sudah nih. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi sebelumnya foto yang kita miliki, Droidcam saya ini ya, gangguan. Foto yang saya miliki itu akan saya gabungin. Kita harus proses kan karena filenya kan masih raw. Nah, supaya kita tidak ngedit satu-satu fotonya, diterangin misalnya ada yang under nih. Contohnya foto saya ini kan masih agak under ya. Maksud saya secara exposure foto ini masih kurang oke lah, masih kurang terang atau apa gitu. Ya kan? Jadi kita lakukan editingnya di sini. 2 foto tadi kita buka bersama-sama di sini pakai multiple image. 2 foto ini kita gabung, kalau misalnya ada 10 ya 10-10-nya kita ambil, kemudian kita tarik masuk ke Photoshop sini. Tunggu. Nah, akan muncul 2 gambar kan di sini karena 2 ya ininya 2 gitu. Lihat ya. Multiple apa tadi? Dari mana multiple itu? Kenapa? Tadi ditarik ke multiple apa tadi? Ditarik ke Photoshop aja, ke layarnya Photoshop. Saya ulang. Kayak Photoshop. Okay. Atau mau saya ulang? Coba, tolong. Oke, saya ulang ya. Jadi ini kan file di folder kita kan sudah kita buka. Ya udah kita tinggal drag aja ke sini aja, ke mana? Oke. Ya gitu aja, di drag aja. Kita tunggu sebentar, nanti kan dia akan open dia. Nah, kalau foto kita ada 5 ya nanti di sini ada 5. Kalau di sini ada 2 ya ini ada 2. Oke. Terus supaya editing kita itu lebih hemat, lebih cepat dengan beberapa foto itu, kita edit salah satu foto dulu. Misalnya saya mau edit nih. Saya gunakan kamera raw kan. Nah, ini kalau ini kita misalnya shadow-nya saya naikin di sini. Kemudian highlight-nya saya turunin, kontrasnya saya naikin, exposure-nya saya naikin, misalnya seperti ini, ya kan? Teksturnya saya tambah sedikit biar agak lebih terang, kemudian clarity-nya mungkin boleh tambah sedikit. Loh, Puspa baru gabung lagi. Oke. Ah, Puspa telat ya? Puspa tadi nyimak nggak di awal? Terputus Puspa? Puspa? Ya. Terputus ya? Oh, oke. Kalau gitu saya ulang dari awal ya, biar kamu paham. Tadi folder yang ada 2 ini, yang kita udah pisahin, ya. Ini kita drag ke Photoshop, dua-duanya kita
select all, kita drag ke Photoshop. Sudah, nanti dia akan ada dua tampilan begini. Kalau 5 ya 5, kalau 2 ya 2 gitu. Nah, satu foto kita kita olah dengan Adobe Camera Raw. Kita olah dulu satu. Ya, oke. Kita olahnya sederhana dulu aja. Yang penting kelihatan sudah ada gitu ya. Sudah ada di tampilannya sudah oke lah begitu. Oke, saya kira cukup ya. Cukup kelihatan lah ya. Nanti untuk selanjutnya ini. Oke, kalau sudah apa itu? Bisa. Oke, baik. Ini kalau sudah kita klik kanan foto yang kita edit ya. Ya. Kanan foto yang kita edit, kita pilih select all. Zoom gabung dulu. Kita pilih select all. Sudah. Kemudian klik kanan synchronize setting. Ya, klik synchronize setting. Terus kita check all di sini. Ya. Kita check all di sini. Hah? Terus kemudian kita oke. Berapa? Hah? Ya. Ada yang telepon dulu. Oh, telepon di pusat aja. Itu aja. Apa sih? Oh, Matius. Ya. Oke. Jadi dengan kita synchronize, foto yang kedua itu settingannya sama. Benar nggak? Oh. Oke. Benar kan? Udah. Udah. Oke, ini settingannya jadi sama. Terus kalau sudah, kita jangan open, kita klik done. Oke. Kita done, jangan open ya. Maaf, Om. Ya. Boleh diulang lagi nggak yang step tadi yang itu yang di apa? Yang select all itu loh, Om Atem. Oh, oke. Jadi gini Om, tadi setelah fotonya kita transfer ke sini tadi. Oke, terus kita pilih satu foto untuk diedit, ya kan? Terus diklik kanan di sini, klik kanan di fotonya, kemudian select all, sudah kan? Terus diklik kanan lagi di foto yang tadi, klik synchronize setting. Oke, synchronize setting, kemudian kita check all di sini, kemudian kita oke, sehingga foto kedua settingannya akan sama yang kita setting di foto 1. Paham ya? Iya, paham. Oke, terus kita done. Klik done. Kemudian kita masuk ke sini file. Kemudian di sini ada script. Ya, ada script. Kemudian kita klik load file into stack. Ya. Load file into stack. Kita klik, kita browse filenya tadi. Tadi fotonya ada di sini. Di foto, kemudian ada kamera, kemudian ada Bromo, ada CLCI, kemudian ada Star Trail ya di sini. Nah, ini empat-empatnya, ada file XMP-nya ini, itu juga kita ikutkan. Semuanya kita pilih. Sudah kita oke. Kalau sudah, kita oke di sini. Nah, ini kita kecilin dulu ininya. Nah, di sini fotonya itu akan ada 2. Kita select all semua, dua-duanya ini di layernya. Di layernya kita select semua. Kemudian kita pergi ke edit. Di sini ada auto align layer. Ya. Diklik, pilih auto. Ini fungsinya
fungsinya untuk misalnya tripod kita bergeser sedikit atau ada goyang lah waktu kita moto yang kedua mungkin ketendang sedikit atau apa. Nah, fungsinya align itu untuk menyamakan posisi seperti yang terjadi di sini. Di sini ini ada garis potongan ya di sini. Artinya foto saya mengalami pergeseran paling sekian mili di sini. Nah, ini ada pergeseran sekian mili sehingga fotonya apa itu sehingga kalau dengan posisi yang tadi dia sudah mulai disamakan. Kalau kita lihat di sini mana foto yang dipotong, nah foto ini yang bergeser. Nah, gitu. Oke. Karena sudah, kemudian kita masuk ke edit. Edit di sini ada auto blend. Jadi kita klik auto blend. Kemudian kita pilih stack image. Yang ini checklistnya dua-duanya kita centang ya, dua-duanya kita klik. Kemudian kita oke. Nah, ini ada mulai proses blending. Foto yang tadi akan mulai di blending atau di proses blending. Wah, ini kayaknya nggak berhasil. Dia punya blendingnya tidak sama. Jadi ini tidak berhasil. Mungkin auto blendingnya kita nggak pakai ya. Kita coba ulang ya. Coba ulang. Oke. Mantap. Oke. Kita tidak usah pakai auto align. Ini aja kita langsung proses blending saja. Image, edit, kemudian kita klik auto blend. Nah, di sini kita oke. Yuk. Hei, cintaku. Sup, Nah, ini ternyata dengan proses apa tanpa di align start rail-nya nyambung ya Om. Ini kalau kita lihat ini foto pertama, yang ini foto kedua. Perhatikan nggak nih, Puspa? Iya. Ya. Jadi yang garis ini, garis atas foto pertama, garis kedua itu foto yang itu. Ya. Oke. Jadi ini foto pertama, foto pertama seperti ini digabungkan dengan di ATM ya teh. Foto digabung-gabung tapi jadi halus. Ya. Oke, jadi ini kita perhatikan foto yang di sini. Siapa yang ngomong ya? Kita perhatikan ya garis yang di bawah ini deh, yang dekat gunung ini. Ya, di sini. Yang di sini nih. Oke. Dibandingkan dengan yang di sini. Ini sudah berbeda kan? Benar nggak, Mas Rana? Iya, oke. Ya, jadi ini foto satu. Bunyi berisik ya. Ini foto 2. Jadi proses stacking, proses penggabungan foto itu sudah berhasil. Tuh. Banyak. Apa gelis? Oke. Jadi udah ketahuan ya proses stackingnya tadi udah ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal
melakukan proses editing aja lagi. Kita bisa masuk ke kamera raw. Terus kita lakukan proses editing yang memang diperlukan. Nah, pada dasarnya di sini adalah saya mau menyampaikan bagaimana proses dari editing supaya menggabungkan foto Star Trail tadi yang tadinya kita cuma punya foto satu, terus kemudian foto kedua kita akan gabungkan. Nah, prosesnya seperti itu. Sementara untuk sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tanya dulu nggak? Silakan di unmute yang mau nanya, silakan. Komatem. Ya. Komatem minta diulang boleh yang pas terakhir itu yang auto stacking ya, yang saya belum agak jelas tuh. Kok tiba-tiba dimatiin terus karena tidak sinkron. Oke. Jadi gini, saya ulang ya, sampai di sini tadi ya. Oke, saya ulang sampai di sini. Nah, ini di sini deh, duplicate sini. Dah. Oke, karena udah proses, saya ulang lagi aja deh. Saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Supaya prosesnya perhatiin lagi ya. Saya kira lebih baik diulang lagi. Setelah proses tadi penggabungan, mau dari awal atau yang mulai proses taggingnya? Sebenarnya yang paling penting itu tadi ada beberapa tahapan itu tadi kan. Kita akan mengingat tahapannya apa aja itu. Kalau kita udah ingat tahapannya, kita bisa ngikutin sebenarnya tadi. Oke. Dari awal aja kalau itu, Om. Ya. Oke. Mungkin ada yang terlambat jadi tidak tahu ya proses tahap awalnya tadi. Ini siapa nih, please. Oke. Sip. Jadi saya ulang dari awal, teman-teman yang baru bergabung. Saya ulang dari awal bahwa kalau kita punya foto Star Trail, kemungkinan ada yang mengambilnya itu lebih dari satu. Kalau satu aja sebenarnya sudah oke dengan exposure yang lama. Seperti foto ini, exposure-nya adalah 15 menit. Karena suhu di sana dingin, jadi saya tidak khawatir bahwa kameranya itu akan rusak gitu. Jadi saya menggunakan long exposure 15 menit sehingga proses Star Trail-nya sendiri itu sudah terbentuk, udah jadi gitu ya, Nah, berhubung karena saya pengen Star Trail-nya lebih panjang lagi, dia punya garis, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil foto kedua. Sebenarnya fotonya ada 4, tapi berhubung saya tidak kontrol dengan embunnya, sehingga foto itu lensanya ngembun. Jadi karena lensanya ngembun, saya jadi foto yang, wah ini sudah mau habis, nanti gabung lagi ya Om ya, tinggal 10 menit lagi. Kecuali kalau ada yang punya Zoom full, boleh nanti saya di co-host gitu. Oke, ini foto pertama, ini foto kedua. Ini foto pertama, ini foto kedua. Jadi saya ingin bagaimana dua foto ini digabungkan. Menjadi satu sehingga garis pergerakan dari Star Trail-nya ini akan nyambung. Jadi akan lebih panjang dia punya garis ini penggabungannya. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Yaitu sebelumnya pisahkan dulu filenya ya, yang mau digabung seperti ini tadi tidak ada SMP-nya, ini tidak ada, jadi masih ada ini saja. Nah, ini setelah dimasukkan di sini, dua foto ini kita drag ke
ke Photoshop yang sudah kita buka. Oke, kita drag ke sini. Nah, kemudian dari satu foto ini kita lakukan proses editing. Kita pilih salah satu aja, salah satu. Kita lakukan proses editing. Terserah teman-teman prosesnya mau seperti apa. Untuk proses di sini nggak usah terlalu bagus dulu. Kita yang penting mau menunjukkan bahwa foto-foto yang ada di sini kita udah olah. Kita sudah ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup untuk editingnya di foto pertama, kita lakukan di sini kan mungkin ada 3 atau 4 atau 5, kebetulan saya ada 2, kita klik kanan select all. Sehingga foto yang ada di kanannya yang kita edit tadi itu akan terseleksi kan. Kemudian klik kanan synchronize setting. Nah, kalau udah synchronize setting, di sini kita check all saja semua settingan yang ada di foto pertama. Semua settingan yang ada di foto pertama itu kita adopt untuk foto-foto yang berikutnya, yang foto-foto yang belum kita edit. Kalau sudah kita oke, sehingga foto yang kedua dan seterusnya itu settingannya akan sama persis. Jadi sangat menghemat waktu apabila fotonya ada banyak, tidak diedit satu-satu. Nah, kalau diedit satu-satu tentunya juga pasti dia punya settingan akan berbeda. Dengan melakukan seperti ini, proses seperti ini, settingan mau 100 foto, mau 10 foto, itu kan nanti akan sama semua settingannya. Dan itu akan menghemat waktu kita untuk melakukan editing di foto yang akan kita proses menjadi foto stacking nantinya. Oke, kalau ini sudah selesai di sini, kita tidak usah klik open, tapi kita klik done. Oke, kita done. Nah, yang tadinya tidak ada file XMP, nantinya akan ada file XMP ya. Ini file simpanan settingan kita di Camera Raw yang kita lakukan editing. Nah, kalau ini setiap foto pasti akan ngikut satu filenya yang seperti ini. Oke. Setelah selesai di sini, kita lakukan proses stacking. Kita klik file, kemudian ada script. Di sini script, kemudian kita load file into stack. Oke. Kemudian kita browse di sini, kita arahkan ke folder yang kita simpan tadi. Ini kita select all ya. Select all. Tidak boleh ada disisain, semua ini select all. Makanya saya minta ini dipisahin supaya tidak bergabung dengan foto-foto yang lain. Jadi select all, kita oke saja. Kemudian klik oke. Oke, prosesnya akan seperti ini. 2 foto, 2 layer akan muncul. Nah, kalau dia ada 5 ya, nanti sini layernya akan ada 5. Kalau dia layernya ada 2 ya, dia 2 gitu di sini. Nah, kenapa tadi saya auto align itu malah bergeser? Itu karena di sini ada asap, kemudian satu fotonya di foto 1 ini dia punya ini ada lampu, yang satu lagi tidak ada lampu yang di ujung ini. Nah, ini ternyata mengaruhi posisi. Kalau saya auto align itu bagian di sininya malah rusak gitu, sehingga dia punya garis leg trailnya itu malah tidak benar, tidak pas gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mungkin bangunannya tidak banyak berubah, kita bisa gunakan edit auto align. Sorry, ini mesti select all dulu teman-teman. Di sini mesti di select all. Dua layer ini kita select all, kemudian kita edit, kita masuk ke auto align. Ini nanti saya mau tunjukkan bahwa kalau di auto align ini malah nggak benar gitu. Karena dia melihat bagian bawahnya objek-objeknya lebih besar dibandingkan pergerakan bintangnya, star trail-nya gitu.
saya mau contohkan aja nih. Kalau saya auto, nah di sini ada pergeseran. Nah pergeserannya, nah ada cahaya yang di situ yang nggak pas. Kalau saya ambil, apakah oke atau enggak? Di sini auto lainnya sepertinya malah oke sekarang. Oke, karena tadi mungkin ada editing sedikit yang saya agak gelapin sehingga proses auto align-nya jadi lebih bagus. Oke, ternyata bentar saya edit dulu. Oke. Oke, auto align-nya sepertinya berhasil sehingga kita pakai, kemudian kita ada proses edit, kemudian ada auto blend, kita klik. Nah, proses di sini penting karena kita prosesnya mau numpuk, berarti kan kita stack ya, stack image. Jadi kita tumpuk filenya dari beberapa file akan digabung menjadi satu. Jangan lupa di sini di checklist ya. Ini di checklist, pilihnya stack image, kemudian kita oke. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya hingga dia nanti fotonya akan menggabungkan diri. Nah, ternyata berhasil. Connect no pixel mounted selected. Oh, oke. Oke. Ini sudah berhasil. Terlihat dari garis yang di bawah ini ada 2. Jadi gini teman-teman, perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman mau menggabungkan foto Star Trail, itu review pada saat pengambilan foto itu jangan terlalu lama. Karena apa? Kalau terlalu lama di bagian ini pasti akan ada gap nantinya. Nah, betul nggak di sini? Sini ini nanti akan ada gap. Di bagian ini pasti akan ada gap. Karena apa? Ini proses foto pertama dan foto kedua itu kita terlalu lama untuk proses ininya, proses untuk pengambilan foto keduanya terlalu lama reviewnya. Nah, jadi memang harus paling tidak ya begitu selesai udah bagus, kita lihat foto hasilnya bagus, langsung jepret lagi gitu. Langsung jepret lagi. Sehingga gap-gap yang terjadi di sini itu bisa diminimalis, diperkecil prosesnya gitu ya. Oke, proses tadi saya sampai di sini ya prosesnya. Jadi teman-teman untuk mengambil foto pertama dan kedua usahakan jaraknya jangan terlalu lama ngelihatnya gitu ya. Apalagi merubah posisi tripod itu jangan sampai gitu loh. Kalau mau ngetes mau nyari komposisi udah bagus atau belum, sebaiknya gunakan exposure yang sebentar dulu gitu loh. Maksudnya yang 30 detik atau apa gitu. Silahkan teman-teman coba dulu cari di situ. Kalau sudah oke, tentukan komposisinya sudah oke, kemudian hasilnya sudah oke, nah baru tentukan jangan dirubah-rubah lagi posisi tripod maupun settingannya udah jangan dirubah lagi. Maksud saya kita kalau mau ambil 15 menit seperti foto saya ini, untuk foto berikutnya itu jangan sampai posisi tripodnya bergeser. Kalau bisa jangan sampai bergeser. Dan komposisinya ya kalau misalnya udah dapetnya begitu, ya untuk berikutnya ya biarkan saja begitu. Nanti tinggal di crop atau mungkin diedit, kalau miring diedit pada saat proses editingnya gitu ya. Nah, sehingga pada saat digabungkan itu hasilnya nanti akan bagus gitu. Seperti yang foto saya ini, saya itu untuk foto pertama dan foto kedua itu saya
jaraknya mungkin hanya sekitar 5 detik lah, nggak nyampe gitu. Saya review bagus, kemudian saya lap lensa karena ngebun kan, saya lap lensa sebentar, dan di sini terlihat bahwa gapnya sih nggak terlalu banyak gitu ya, masih nyambung gitu, masih. Nah, itu sudah oke lah, maksudnya secara trailnya itu nggak terlalu ada gapnya terlalu jauh. Nah, setelah proses ini selesai, teman-teman bisa lanjutin ke proses berikutnya. Bisa juga pakai kamera RAW misalnya. Ini misalnya di sini ada kamera RAW filter, masih mau dibagusin lagi. Tapi kalau udah cukup puas dengan editing yang pertama tadi, ya sudah, tidak perlu diedit-edit lagi. Nah, ini misalnya mau dibagusin, mau di settingannya, temperaturnya mau dirubah jadi apa, mau warnanya mau seperti apa, silakan, ini selera masing-masing. Atau teman-teman bisa ke proses berikutnya. Di sini bisa ada ke nick ya, pakai nick atau. Nah, untuk saya pertama kali adalah mungkin karena di sini ada noise-nya cukup tinggi, saya gunakan filter topaz denoise, biasanya saya gunakan ini. Fungsinya adalah untuk menghilangkan noise, mengurangi. Nah, ini kalau light seperti ini, kalau moderate seperti ini, kalau strong seperti ini, nah ini hilang kan ya. Kalau strongest lebih ini. Nah, kalau kita terlalu banyak menghilangkan noise, tentunya nanti ketajaman dari fotonya itu sendiri juga akan berkurang gitu. Jadi seperlunya aja, misalnya ya strongnya cukup lah. Ini saya klik OK. Saya hanya supaya noise yang ada, karena ini posisi fotonya kan tadi kan gelap ya. Jadi saya gunakan itu untuk memperbaiki noise yang ada di dalam foto. Oke, prosesnya jalan. Nah, seperti ini. Yang tadi noise seperti ini. Setelah diproses dengan topaz denoise ya seperti ini. Nah, pasti akan mengalami penurunan ketajaman foto. Nah, bagaimana cara untuk menaikkan kembali ketajaman setelah noise-nya itu dikurangi. Nah, ini noise-nya udah hilang. Kemudian kita tajamin foto. Nah, proses penajaman foto ya monggo teman-teman mau pakai nick lagi boleh. Di sini ada Vivesa atau ada pakai Color Effect Pro atau pakai SDR Effect Pro, kalau mau ya pakai ini kok boleh. Kita munculkan lagi pilihannya. Kalau yang mau cepet ya udah pakai SDR Effect Pro-nya kita pakai juga bisa. Yang penting tadi yang saya mau ajarkan adalah bagaimana stacking fotonya udah beres ya. Nanti kita coba lagi dengan foto yang lain. Nah ini SDR ini banyak ini pilihannya mau seperti apa. Nih seperti ini. Tinggal pilih aja mau presetnya yang mau seperti apa. Kalau teman-teman suka yang mana ya monggo tinggal dipilih aja gitu loh. Nah ini cara cepet, cara editing cepet. Teman-teman pengen seperti apa gitu. Ya nggak terlalu ini. Kalau ini preset, namanya preset untuk membuat foto menjadi PR ya. Kalau saya pilih, nah, bisa seperti ini, bisa yang dark seperti ini, terserah mau yang mana. Saya pilih yang natural kurang. Warm bit boleh atau mungkin yang mau versi lain ya monggo silakan nanti dipilih. Di sini banyak pilihannya kalau mau pakai yang punya Nick Collection atau mau dengan filter Nick Collection ya Color Effect Pro. Ya udah kita pakai Color Effect Pro juga bisa untuk membuat supaya itu menjadi tajam
kembali. Nah, saya biasanya pakai detail ekstraktor. Nah, detail ekstraktor di sini. Ini kalau proses sebelum kasih efek, kemudian ini proses setelah dikasih efek. Nah, tinggal pengaturannya ada di sini. Pengaturannya ada di sini. Mau berapa persen naikannya? Saya antara 10 sampai 15 biasanya. Nah, gitu. Terus kontrasnya kita bisa naikin. Cerah. Nah, oke, untuk finalisasi saya serahkan kepada teman-teman ya, bagaimana proses finalisasi foto itu nanti proses editingnya mau itu kembali ke selera teman-teman. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana proses menggabungkan dua foto start trail tadi, foto pertama dan foto kedua. Nah, untuk mengulang kembali, saya akan coba edit foto stacking lagi dengan foto yang berbeda ya, dan lebih banyak. Nah, sebelum saya masuk ke sana, ada yang mau ditanyain dulu nggak ini? Silakan. Silakan open mute di unmute kalau ada yang mau tanya. Walten. Ya. Tadi saya coba stacking foto-foto saya, kan itu kalau nggak salah ada 4 atau 5. Udah itu saya select yang itu, tapi waktu penggabungan di Photoshop-nya cuma terpilih 2 aja. Itu kenapa ya, Om? Om pilihnya RAW atau JPEG? RAW, Dok. RAW. Semuanya RAW? Iya. Om selection-nya 2 apa berapa? Ada berapa fotonya memang? Kalau nggak salah ada 6. Ada 6 udah di folder sendiri? Oh, itu harus dibuat folder sendiri? Ya, saran saya dibuat folder sendiri supaya mudah menganalisa aja. Maksudnya kita kontrol A, kita proses itu bisa lebih gampang. Supaya nanti prosesnya itu nggak campur dengan yang lain gitu, Om. Oh, jadi dipisahkan dulu, dikeluarin dulu, baru ya bikin folder baru mana yang dia mau akan di stacking ya. Tapi yang dipisahkan itu benar-benar foto dengan posisi tripod yang sama ya, tidak boleh berbeda ya. Iya. Ini pas saya mau stacking yang waktu foto di City Tower. Jadi ada foto yang sama bareng dengan posisi tripod yang sama. Nah, saya mau coba gitu loh. Tapi kok terpilih 2 aja gitu. Saya juga agak bingung. Oke. Om, itu apa yang mau Om stacking, apanya itu? Ya kan ada beberapa foto kan yang dapatnya kan ada yang under exposure, ada yang over exposure gitu loh. Oh, oke. Baik. Ya, silakan dicoba. Nanti yang jelas harus kamera RAW supaya proses editingnya bisa masuk semuanya. Ini makanya saya akan contohkan lagi dengan 6 foto nih, Om. Oke. Ya. Saya lanjut ya. Ya, dilanjut. Oke, ini Pak Priyo Sambodo. Oke, maaf undur diri. Oke, yang sudah paham silakan, nggak apa-apa. Ini saya ulang lagi. Sekarang dengan 6 foto. Sama dengan foto Bromo. Di sini ada Star Trail, saya pisahin. Ini ada JPEG, ada RAW, saya mesti pisahin juga. Oke. Ini RAW-nya yang saya ambil ya. Di sini file RAW saya ambil. Kemudian saya drag. Sini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 foto. Saya drag ke sini. Oke. Nah, ini ada 7 foto. Untuk exposure-nya, untuk exposure satu fotonya, ini saya menggunakan sebentar settingannya. Saya menggunakan di sini, di pojok sini kelihatan ya.
612 detik. Jadi kalau 30 kali 5, 150 ya kurang lebih 5 menitan ya. 5-6 menit lah. Gitu. Oke. Exposure-nya. Nah, ini beda-beda karena saya pencetnya manual. Saya tidak pakai, kalau di kamera sekarang saya bisa tentuin sekian detik saya ini. Nah, ini saya kebetulan pencetnya manual sehingga detiknya berbeda masing-masing, tapi kurang lebih 5 menit. Kurang lebih semua masing-masing foto itu 5 menit. Nah, kita akan coba proses foto ini. Dari 7 foto ini saya akan edit 1 foto dulu di sini. Shadow-nya saya naikin, ya. Kemudian highlight-nya saya turunin supaya itunya lebih muncul. Kontrasnya saya naikin. Tekstur biar keluar bintangnya. Clarity naik aja sedikit. Enhance boleh. Nah, ini lebih kelihatan bintangnya. Oke, kalau mau kurang terang ya kita bisa terangin. Sudah seperti ini kurang lebih, ya. Edit kasar dulu, edit kasar. Setelah itu klik kanan di sini, select all. Klik kanan di sini, kita select all. Oke. Setelah select all, kemudian klik kanan, synchronize setting. Kita check all, kita oke. Nah, semua akan sama settingannya. Dari ke-7 foto ini, dia punya settingan sama. Nah, ini yang saya suka di sini nih. Saya dapat bintang jatuh nih. Nah, ini bintang jatuh warnanya hijau besar sekali. Coba kalau posisinya di sini, wah jadi viral kayak fotonya Om Gunarto. ini beruntung banget saya bisa lihat foto ini. Dapat bintang jatuh terang sekali pada saat saya start trail di Bromo tahun berapa ya? File ini tahun 2017. September 2017. Oke, karena prosesnya sudah selesai untuk menyamakan exposure, menyamakan settingan editingnya kita udah samain semua dari 7 foto tadi. Kemudian kita done, bukan di open ya, kita done. Setelah selesai, nanti itu foto pasti akan ada file ini SMP, ya. SMP file ini terjadi apabila kita mengolah foto kita RAW, kita olah di kamera RAW. Ini akan terjadi seperti ini foto ini. Nah, ini JPEG-nya mungkin bisa saya pisah supaya nggak bingung. JPEG. Oke, jadi kita foto ini yang akan kita proses. 7 foto, ini berarti 14 file ini akan kita proses. Prosesnya adalah file, script, load file into stack. Jadi kita browse filenya, kita cari filenya tadi, September, start trail. Nah, enak kan kalau dipisahin, jadi kita nggak repot. Minus JPEG. Oke, kita oke. Nah, 7 foto tadi sudah masuk, kita oke proses. Tunggu sebentar sehingga semua layarnya itu akan masuk di sebelah kanan bawah. Kalau ada 7 ya dia akan ada 7.
Karena fotonya banyak, prosesnya lebih lama ya, teman-teman. Kalau cuma 2 foto, cepat. Nah, ini karena 7 foto, jadinya prosesnya lebih lama. Oke, setelah semua masuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita select all semua. Oke, kita select semua fotonya. Oke, ada 7 kita select. Kemudian kita masuk ke edit, kita auto align. Kita pakai auto saja. Kita klik. Nah, ini proses menyamakan posisi apabila kamera tripod kita ada bergeser-geser tapi sedikit ya. Tidak banyak tapi sedikit. Nah, kelihatan dari garis tepi ini, kalau garis tepi ini hanya kepotongnya sedikit, jadi memang koreksi dari posisi line hasil line-nya itu tidak terlalu banyak gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke edit, proses ke auto blend layer ya. Kita klik stack image-nya kita pilih, kemudian ini semua kita centang. Terus kita oke prosesnya. Nah, tunggu saja hasilnya, nanti dia akan terhubung. Nah, terlihat ya sekarang posisinya hanya 1 garis. Ininya 1 garis. Mau tuh jam berapa nih saya ini? Jam 11 malam. Waktu jam 11 malam. Di sini saya nggak dapat Milky Way. Kalau salah nggak dapat saya. Nah, ini yang agak kacau nanti pasti ininya asapnya ini. Asapnya dia waktu itu lagi banyak asap. Oke, kita lihat prosesnya. Nah, ini sudah terjadi, tapi memang agak sedikit kurang rapi ya. Nah, ini karena proses align tadi sepertinya proses stackingnya tidak rapi. Di sini tidak rapi. Oke, mungkin saya akan coba yang align-nya saya tidak pakai. Oke, ini kita ulang semuanya. Oke, saya ulang ya. File strip total into stack. Saya nggak pakai align-nya saya nggak pakai supaya kita oke. Ada mau ditanya silahkan loh sambil nunggu. Ada berapa orang nih? Pakai apa? Bu Endang, apa kabar Bu Endang? Tom Tony, Albert, Om Albert masih ada. Bu Endang, apa kabar nih Bu Endang? Om Luhut, Heidi, ada Berlian. Ya. Yang ke Bromo malah nggak ada ini. Tadi udah cukup sih pertemuan yang tadi. Oke. Udah masuk semua, kita select all.
Oke, kita edit, kita blend langsung. Saya nggak pakai line, saya langsung blend. Apakah hasilnya lebih baik? Nah, ini lebih sempurna ya. Lebih bagus ya garisnya ya. Betul ya, Om Matius ya? Lebih bagus dari yang tadi ya? Iya, tadi lebih berantakan. Sekarang udah lebih bagus. Ya kalau ada apa yang kurang bagus, kemungkinan ada satu foto. Ini yang bikin kacau sebenarnya asapnya, Om. Asap yang di sini itu yang tadi kan bentuknya beda-beda tuh. Sudah nggak apa-apa. Yang intinya adalah yang ingin saya sampaikan di sini adalah proses penggabungannya ini sudah lebih oke sih. Ya, proses penggabungannya lebih Ya. ini. Ya, Yang ini penting prosesnya bisa ngerti. ngerti ya. Kalau soal hasilnya ya kembali lagi ke foto masing-masing. Ya. Goyang Betul. ada apa. Tapi kalau lihat dari sini garis ini, waduh, karena saya bukan admin saya nggak bisa endnote ya. Ya nggak bisa. Endnote-nya saya nggak keluar ya Om ya. Endnote ada di host ya Om ya, Om Tony. Ya, sorry. Oh, endnote itu ada di ini ya, ada di host ya. Oh ini ada di. Endnote apa ya? Sorry, saya hidden Om, sorry. Nah ini prosesnya udah lebih baik. Dari kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar kan? 7 foto garisnya ada 7. Ya. Jadi dari penggabungannya untuk proses stackingnya sudah oke. Nah, warnanya beda-beda ya hasil garisnya ya? Karena exposure saya beda-beda, Om. Oh. Beda kalau kita setting exposure-nya yang 2 foto tadi, saya setting 15 menit sama. Jadi foto pertama, kedua sama. Kalau yang ini permasalahannya adalah saya punya exposure di sini kan 6:12 di sini nih. Ini di pojok bawah ini. Ini 6:12, ada yang proses berikutnya berapa gitu. Jadi tidak sama. Makanya dia punya keterangan warnanya itu tadi Om bilang berbeda karena memang prosesnya kurang ini aja. Nah, kalau mau nyamain ya berarti di editingnya saya mesti exposure-nya pada saat proses di awal tadi saya bisa samakan dulu. Gitu. Prosesnya kita samakan supaya dia punya terangnya ini bisa sama. Karena exposure-nya berbeda yang saya ambil, nah ini kan waktu itu ya saya belum terlalu jago. Sekarang gue juga belum jago. Jadi proses pengambilan fotonya itu nggak seragam gitu, nggak sama gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil begini di kamera, kalau di kamera itu ada untuk settingan bulb itu bisa disetting sekian menit sehingga semuanya akan sama. Dari foto pertama sampai foto kedua semuanya akan sama. Tapi kalau pakai yang remote shutter itu, yang model remote shutter itu, nah itu beli yang kita bisa setting waktunya.
setiap fotonya mau berapa ini, terus kasih intervalnya berapa. Nah, intervalnya kita setting 1 detik. Terus jadi kayak semacam foto timelapse gitu. Kalau misalnya prosesnya 30 detik, jepret selesai, kemudian dia ada interval 1 detik, kemudian jepret lagi 30 detik, interval 1 detik, jepret lagi. Nah, itu kita bisa kasih seperti itu. Memang dengan proses yang seperti itu 30 detik dia foto lagi, 30 detik foto lagi, jumlah file akan lebih banyak. Satu. Yang kedua, shutter count di kamera pasti juga lebih banyak gitu. Nah, kalau kira-kira suhunya tinggi ya saya sih satu foto saya buat 5 menit. 5 menit sehingga garis yang dihasilkan setiap fotonya kurang lebih sama kan garisnya seperti ini. Nah, kalau yang foto yang tadi yang itu saya berani coba pakai 15 menit sehingga dia punya garis sudah lebih panjang gitu. Nah, ini bonus bintang jatuh nih. Ini asli. Ada bintang jatuh. Oke, jadi proses untuk apa? Proses untuk penggabungan saya kira sudah paham ya teman-teman ya. Caranya ya. Paham ya, Om? Ada lagi yang mau ditanya sebelum lanjut? Ada mau ditanya? Baru nyimak dulu nih Om ATM ini. Apa? Baru nyimak dulu karena baru sekali. Nanti mungkin belajar dari rekamannya ini diulang-ulang. Oh gitu. Benar, Ya. benar, Yang itu penting ini benar. kan sudah direkam ini Om. Ya. Nanti direkam, nanti saya edit lagi, terus saya kirim ke teman-teman yang ini. Ini kenapa jadi begini? Karena itu tadi bergeser. Gak apa-apa, nanti kita ini. Oke, teman-teman, saya rasa tinggal proses selanjutnya ya, editingnya. Tadi kan sudah jelaskan dengan the noise, kemudian dengan apa mempertajam gambar seperti apa, editingnya seperti apa. Silakan nanti dicoba, dipraktekkan. Yang terpenting adalah harus punya fotonya dulu. Ini mau praktek nggak ada fotonya susah juga. Jadi mungkin kan kalau mau latihan, mungkin kan temen suka foto ya, foto misalnya di rooftop atau di mana posisinya nggak pindah-pindah. Nah, kalau posisinya nggak pindah-pindah itu kan bisa juga dipakai nanti untuk latihan foto stacking. Mungkin tadinya Star Trail di jalanan itu fotonya kurang rame, nah, nanti dengan beberapa foto, 5 foto atau 3 foto, nanti gedung yang sama, kemudian jalanan yang sama, tapi kan leg trailnya kan pasti berbeda itu. Nah itu bisa digabungkan, disatukan sehingga leg trailnya nanti akan jadi lebih banyak, lebih panjang gitu. Oke. Dari saya cukup. Ada yang mau ditanyakan silakan. Rafael masih ada, Rafael? Rafael masih ada? Ini masih ada nih. Udah. Gimana? Udah yang ngerti, Rafael? Udah. Oke ya. Nanti foto kamu yang di Smesco itu coba nanti digabung. Kalau ada beberapa yang ini bisa digabung sehingga proses ini bisa ini. Gitu. Kalau ada yang foto Star Trail yang selama ini tidak tahu cara prosesnya gabungnya ya bisa seperti ini caranya. Ini cara saya ya, mungkin cara orang lain berbeda dengan cara saya, ya monggo. Silakan. Yang penting itu harus berani sharing ya. Saya nggak terlalu pinter, saya nggak terlalu pinter edit, tapi saya berani sharing karena mungkin ilmu saya lebih sedikit daripada teman-teman dan saya berani men-sharingkan supaya apa yang saya bisa, teman-teman juga bisa gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang lebih pintar dari saya cara editingnya atau ada cara yang lebih bagus lagi editingnya, silakan. Yang penting harus berani sharing ya. Harus berani menyampaikan ke teman-teman, berbagi supaya teman-teman yang lain juga bisa lebih
dapat ilmu, bisa sama-sama menjadi apa orang-orang yang menghasilkan foto yang baik-baik sehingga karya-karya anak bangsa di Indonesia bisa lebih baik. Cukup dari saya, terima kasih. Ada lagi, monggo. Kalau enggak kita close. Cukup? Cukup, terima kasih. Oke. Terima kasih Om Tony Panjaitan sudah meminjamkan Zoom-nya sehingga tidak putus-putus. Nanti saya ini sama-sama. Pakai aja Om, kalau kapan mau pakai kabarin aja Om. Nanti Siap, saya Om. langsung pindah host. Ya. Oke, baik. Thank you. Terima kasih. Wah, luar biasa nih Om. Saya banyak belajar dari Om Agustinus. Baik. Thank you Om Atem. Thank you. Terima kasih Om Atem. Thank you Om Atem. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Stay safe. Sehat selalu. Bye. Jaga kesehatan.